Bab 1351. Ini hanyalah hati seorang bodhisattva. Apa ini? Obat ajaib yang kita oleskan di wajah kita dan obat yang kita minum ternyata beracun. Omong kosong. Kenapa aku tidak merasa seperti diracuni? Jangan dengarkan omong kosong anak nakal ini. Apakah ada racun di dalam obatnya? Bagaimana mungkin tabib suci Liu tidak tahu, benar? Bukankah ini terlalu mengkhawatirkan? Kurasa bocah ini ada di sini untuk membuat masalah. Beberapa wanita yang hadir terkejut, sementara yang lain memandang rendah Ye Feng, berpikir bahwa dia sengaja membuat masalah. Tabib suci Liu menatap Ye Feng dengan marah. Nak, kau boleh makan apapun yang kau mau, tapi jangan bicara sesuka hatimu. Kalau tidak, kau akan dimintai pertanggungjawaban oleh hukum. Ye Feng mendengar ancamannya dan tertawa. Kau mau surat pengacara untuk memperingatkanku? Tadi kau mengakui obatmu mengandung akonite dan fritillaria. Semua orang di sini sudah mendengarnya. Sekarang kau masih mau menyangkalnya. Aura tabib suci Liu langsung mandek. Namun, ia bereaksi sangat cepat dan terus berdalih, memangnya kenapa kalau ada biji ek dan fritillari? Ini formula eksklusifku. Semua orang bisa menggunakannya. Bukankah itu sudah cukup? Fakta lebih berbicara daripada kata-kata, kan? Beberapa wanita yang hadir sudah sedikit terguncang, tetapi begitu mendengar kata-katanya, mereka segera berubah pikiran. Ya. Setelah kita semua menggunakan obatnya, efeknya pada kulit jelas jauh lebih baik. Ini tidak bisa dipalsukan. Benar. Aku hampir tertipu oleh anak ini. Dia melebih-lebihkan. Fakta lebih berbicara daripada kata-kata. Obat tabib Liu sungguh mujarab. Saya hanya menjalani 2 kali perawatan dan hasilnya sungguh luar biasa, melampaui semua kosmetik. Setiap obat punya racunnya sendiri. Kita semua siap mental. Demi awet muda, meski harus membayar mahal, itu sepadan. Benar. Memangnya kenapa kalau ada sedikit racun? Aku rela membayar harga ini karena aku beberapa tahun lebih muda. Bukan hanya mereka, bahkan Su Jingxin dan Li Xiuya mengangguk dalam diam. Sebenarnya mereka sudah siap mental sebelum datang. Bahkan kosmetik yang biasa mereka gunakan pun mengandung beberapa zat berbahaya. Akan tetapi, selama mereka dapat diremajakan, sedikit harga masih dapat diterima. Ye Feng langsung dikalahkan oleh logika wanita-wanita ini. Itu terlalu gila. Para wanita ini bahkan sampai mengabaikan kesehatan mereka demi wajah ini. Dia mencibir dan melihat sekeliling. Bagaimana kalau kukatakan racun dalam obatnya bukan cuma sedikit, tapi banyak? Konsumsi jangka panjang bisa menyebabkan kemandulan, penurunan fungsi jantung, hati, dan ginjal, bahkan kematian pada kasus yang serius. Apa kau masih berpikir itu tidak penting? Mendengar perkataannya, ekspresi semua wanita berubah drastis. Jika itu hanya sedikit racun yang menyebabkan beberapa masalah kecil dalam tubuh, itu mungkin masih dalam kisaran yang dapat diterima. Tetapi sekarang setelah mereka mendengar kata-kata Ye Feng, mereka tidak bisa lagi tetap tenang. Benarkah? Bahkan bisa menyebabkan kemandulan. Aku sedang mempersiapkan diri untuk punya anak dengan suamiku. Bahkan jantung, hati, dan ginjalmu akan rusak. Ini racun yang mematikan. Bahkan bisa membunuhku. Apa itu benar-benar dibesar-besarkan? Belum ada yang mati, kan? Ya Tuhan, apa yang dia katakan terlalu menakutkan. Tabib suci Liu melihat para wanita itu mulai panik dan buru-buru berteriak untuk menghentikan mereka. Semuanya, jangan dengarkan omongan anak ini yang mengagetkan. Aula Huicunku sudah buka selama puluhan tahun. Jika memang ada racun seperti yang dia katakan, apa kalian pikir aku bisa hidup sampai hari ini tanpa cedera? Para wanita yang sudah panik merasa penjelasannya masuk akal. Dokter Ilahi Liu benar. Aula Huicun sudah ada selama beberapa dekade. Jika memang benar seperti yang dikatakan anak itu, bukankah mereka sudah lama terbakar? Aduh, aku hampir saja membiarkan anak ini membuatku mendapat masalah lagi. Anak ini benar-benar jahat. Benar sekali, anak ini benar-benar fasih. Kalau tabib suci Liu tidak ada di sini, kita pasti sudah terpesona olehnya. Aku sangat marah. Tabib suci Liu orang yang sangat baik, dan ternyata ada orang yang datang untuk mencemarkan namanya. Orang ini benar-benar jahat. Bahkan tabib suci Liu pun dijebak. Orang seperti ini akan disambar petir. Ye Feng benar-benar tak bisa berkata-kata menghadapi orang-orang bodoh ini. Mereka benar-benar tak tersembuhkan. Ia menatap dingin tabib suci Liu. Kau hanya bisa bilang kau beruntung bisa hidup sampai sekarang. Mereka yang sakit parah tidak akan mengira penyakit mereka ada hubungannya dengan obat perawatan kulitmu. Tapi bukan berarti kau tidak membunuh siapapun. Ketika tabib suci Liu melihatnya seperti ini, ia langsung tertawa dingin. Nak, kau masih keras kepala sampai sekarang. Lupakan saja. Aku selalu murah hati. Selama kau mengakui bahwa kau diperintahkan untuk menjebakku dan meminta maaf kepadaku di depan semua orang, aku bisa mempertimbangkan untuk memaafkanmu. Mendengar kata-katanya, sekelompok perempuan itu semua mengacungkan jempol.
Lihat, ini benar-benar dokter yang luar biasa. Dia murah hati. Dia datang untuk menjebak tabib suci Liu, dan tabib suci Liu masih bisa memaafkannya. Ini sungguh hati seorang bodhisattva. Wah, dokter yang baik hati dan punya keterampilan medis yang luar biasa. Saya sungguh berharap beliau bisa hidup sampai 100 tahun. Anak nakal itu, tunggu apa lagi? Tabib suci Liu bahkan tidak peduli padamu, cepatlah minta maaf. Li Xiuya tak kuasa menahan diri untuk berkata, Ye Feng, jangan bersikap tidak masuk akal. Cepat minta maaf kepada tabib ilahi Liu. Tabib ilahi Liu murah hati dan tidak akan bersikap perhitungan padamu. Meskipun Su Jingxin tidak mengatakan apa-apa, ia juga merasa Ye Feng terlalu kasar kali ini. Masalah ini belum diselidiki dengan jelas, dan ia sudah menyalahkan tabib ilahi Liu. Untungnya, tabib suci Liu tidak membantahnya. Dia memang dokter yang baik dan berhati baik. Jika hanya wanita-wanita itu, Ye Feng tidak akan peduli dengan mereka dan sudah lama pergi. Tetapi sekarang setelah dia melihat bahwa bahkan Su Jingxin pun dirasuki, dia hanya bisa menghela napas tak berdaya dan berbalik menatap Li Xiuya. Aku baru saja memeriksa denyut nadimu. Denyut nadimu sangat kacau. Jelas sekali racun telah menumpuk di hati dan ginjalmu. Jika kau tidak segera mengobatinya, kau pasti akan menderita penyakit yang menjadi akar penyebabnya. Ekspresi Li Xiuya berubah. Kau bercanda, kan? Petik 2. Ye Feng menunjuk ke tempat tidur single di sampingnya. Berbaringlah dulu. Aku akan memeriksanya untukmu. Li Xiuya ragu sejenak, tetapi akhirnya berbaring. Semua orang di aula berkumpul, ingin melihat bagaimana dia bisa membuktikannya. Bahkan dokter ilahi Liu pun mengikutinya, tatapannya penuh dengan kehati-hatian. Ye Feng perlahan berjalan mendekati Li Xiuya. Ia mengangkat bajunya dan memperlihatkan pinggang rampingnya. Li Xiuya terkejut dan segera menutupi tangannya. Kau, apa yang kau lakukan? Ye Feng memutar matanya. Tentu saja aku akan membantumu memeriksanya, jangan khawatir, aku tidak akan memanfaatkanmu. Li Xiuya tersipu dan perlahan melepaskannya. Bab 1352. Aku mungkin akan menyakitimu nanti. Ye Feng menekan tangannya ke hatinya. Kalau tidak salah, bagian tubuhmu ini akhir-akhir ini sering sakit, kan? Li Xiuya berpikir sejenak lalu mengangguk. Terkadang memang sakit, tapi hanya sesaat. Kupikir itu hanya masalah kecil, jadi aku tidak terlalu memperdulikannya. Ye Feng terhibur dengan kata-katanya. Masalah kecil. Kalau begitu, kau hanya bisa bilang kau terlalu optimis. Kalau nanti aku menyakitimu, teriak saja. Mendengar kata-katanya, Li Xiuya tampak teringat sesuatu dan tersipu lagi. Mengapa kata-kata ini kedengarannya begitu aneh? Sebelum ia sempat berkata apa-apa, ia merasakan tangan Ye Feng perlahan bergerak di perut bagian bawahnya. Rasanya geli. Li Xiuya buru-buru menggigit bibirnya dan berusaha menahan diri untuk tidak berteriak. Pada saat yang sama, dia diam-diam menduga bahwa pria ini berpura-pura membantunya memeriksa, tetapi memanfaatkannya. Semua orang merasakan hal yang sama. Mereka memandang Ye Feng dengan jijik. Tepat pada saat ini, jari Ye Feng tiba-tiba berhenti di hatinya dan menekannya dengan ringan. Ah! Li Xiuya segera berteriak kesakitan. Hatinya sangat sakit sehingga ia kesulitan bernapas. Ye Feng hanya menekan pelan dan segera menjauhkan tangannya. Meski begitu, Li Xiuya masih basah oleh keringat dingin. Su Jingxin bergegas dan bertanya, Xiuya, kamu baik-baik saja? Sakit. Li Xiuya memegangi hatinya. Bibirnya pucat, dan ia tampak kesakitan. Su Jingxin buru-buru menoleh ke arah Ye Feng. Ada apa? Ye Feng merentangkan tangannya. Sudah kubilang sebelumnya, ada racun di hatinya. Itulah mengapa hal itu sangat menyakitkan. Petik 2. Su Jingxin merasa skeptis. Pada saat ini, tabib suci Liu yang berdiri di samping tiba-tiba mencibir, kau sengaja membuat orang bingung. Kau menggunakan begitu banyak kekuatan, siapapun akan merasakan sakit. Apa maksudnya? Namun, tak seorang pun yang hadir menyatakan pendirian mereka kali ini, karena mereka jelas melihat Ye Feng tidak mengerahkan banyak tenaga. Ia hanya menekan ringan, sementara Li Xiuya kesakitan. Jika dia bukan palsu, berarti memang ada masalah. Terutama Li Xiuya, yang paling mengetahui kondisi fisiknya sendiri. Ye Feng tidak menggunakan banyak tenaga sekarang, tetapi dia merasakan sakit yang teramat sangat, seakan-akan ada pisau yang menusuknya. Tapi apakah ini berarti ada racun di dalam tubuh? Meskipun ia sudah mempercayai kata-kata Ye Feng, ia masih ragu. Ia enggan percaya bahwa ada yang salah dengan tabib ilahi Liu. Meskipun aku masih punya banyak cara untuk membuktikan keberadaan racun di tubuhmu, kurasa kau tidak akan percaya padaku. Jadi, kusarankan kau pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Kau mungkin tidak percaya padaku, tapi kau seharusnya percaya pada rumah sakit, kan? Ye Feng tahu bahwa para wanita ini telah dicuci otak oleh tabib ilahi Liu. Sekeras apapun ia berusaha membuktikannya, mereka tidak akan mudah mempercayainya, jadi ia tidak mau membuang waktu lagi.
Li Xiuya perlahan duduk. Ia ragu sejenak, lalu akhirnya mengangguk. Baiklah, aku akan pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Setelah berkata demikian, dia langsung keluar. Dia ingat ada rumah sakit di dekat sini. Letaknya tidak jauh dari jalan medis. Perjalanan bolak-baliknya hanya butuh 10 menit, jadi tidak butuh banyak tenaga. Su Jingxin tentu saja harus mengikutinya. Ye Feng tidak bisa tinggal di sini, jadi dia hanya bisa berdiri dan mengikutinya. Ketika tabib suci Liu melihat ini, ekspresinya berubah berulang kali. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Kenapa kita tidak ikut saja dan melihat-lihat? Apapun hasilnya, setidaknya semua orang bisa tenang. Aku juga berpikir begitu. Meskipun aku percaya pada keterampilan medis dan karakter tabib suci Liu, tetap saja ada baiknya untuk pergi dan melihatnya. Kurasa ketiga orang itu berkolusi. Sekarang setelah tabib suci Liu mengungkap mereka ingin kabur, kan? Kita harus mengikuti dan mengawasi mereka. Ayo berangkat, semuanya. Kelompok wanita itu mengobrol satu sama lain sejenak sebelum mereka semua. Seluruh aula Huichun segera menjadi kosong. Ada rumah sakit kesehatan ibu dan anak 5 menit dari jalan medis. Li Xiuya pergi ke rumah sakit dan menunggu di sana. Rombongan wanita yang datang bersama mereka pun membuntuti mereka bertiga dengan erat seakan takut kalau mereka akan melarikan diri. Tabib suci Liu tidak mengikuti mereka, dan tidak seorang pun tahu apa yang ditakutkannya. Tak lama kemudian seorang dokter memanggil Li Xiuya. Li Xiuya berdiri dengan gugup. Ia menatap Ye Feng, lalu Su Jingxin. Xiuya, jangan takut. Aku akan menunggumu di sini. Su Jingxin buru-buru menghiburnya. Li Xiuya mengangguk dan mengikuti dokter masuk. Setelah dia menyelesaikan pemeriksaan, dia menunggu sekitar 10 menit sebelum hasilnya akhirnya keluar. Dokter itu adalah seorang wanita berusia 60-an. Ia memeriksa hasil pemeriksaan Li Xiuya berulang kali. Ia mengerutkan kening dan terdiam lama. Li Xiuya tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Dokter, apakah ada yang salah dengan hasil saya?" Dokter itu tampak bingung. "Ada beberapa racun di hati dan ginjal Anda. Apakah Anda baru saja memakan sesuatu yang tidak bersih?" Ekspresi Li Xiuya berubah, dan dia segera menatap Ye Feng. Sekelompok perempuan yang datang untuk menonton pertunjukan juga tampak panik. Li Xiuya segera menenangkan diri dan bertanya, "Apakah ini serius?" Dokter perempuan itu menatapnya dengan serius lagi. "Untungnya, Anda datang tepat waktu. Jika Anda datang sedikit lebih lambat, saya khawatir kondisinya akan sangat serius. Bahkan mungkin memengaruhi kesuburan Anda di masa mendatang." Li Xiuya begitu ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Para wanita di sekitarnya bahkan lebih marah. "Ada apa? Apa ini benar-benar serius? Astaga! Jadi, apa yang dikatakan pemuda ini benar? Sepertinya kita baru saja berbuat salah padanya. Mungkinkah obat tabib suci Liu benar-benar beracun? Apa kita sudah minum racun begitu lama? Saya juga merasa badan saya tidak enak badan, saya ingin memeriksakan diri juga. Ayo pergi bersama. Aku juga harus memeriksanya." Kelompok perempuan ini tidak lagi keras kepala. Mereka semua bergegas berbaris untuk pemeriksaan. Li Xiuya juga berdiri dengan linglung. Ia menatap Ye Feng dengan malu. "Ye Feng, aku benar-benar minta maaf, aku sebenarnya salah menyalahkanmu tadi. Jika kau tidak mengingatkanku tepat waktu, hidupku mungkin sudah hancur." Setelah mengatakan itu, ia membungkuk kepada Ye Feng dengan sungguh-sungguh. Su Jingxin benar-benar tercengang. Dia tidak menyangka ini. Apa yang dikatakan Ye Feng ternyata benar. Obat tabib suci Liu itu ternyata beracun. Untungnya, dia sudah mengingatkannya tepat waktu hari ini. Kalau tidak, dia pasti akan tertipu juga. Bagi seorang wanita, tidak subur saja sudah merupakan hukuman yang amat berat, apalagi hal-hal lainnya. Sementara mereka bertiga menunggu rencana perawatan Li Xiuya, hasil tes kelompok wanita itu mulai keluar. Tidak diragukan lagi bahwa hasil tes akhir mirip dengan Li Xiuya. Ada banyak racun di hati dan ginjalnya. Beberapa wanita yang telah menggunakan obat tersebut dalam jangka waktu lama berada dalam situasi yang sangat serius, dan hampir menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Bab 1353. Apakah Anda benar-benar punya cara untuk menjaga wajah Anda? Para wanita itu langsung berbaring di tanah dan menangis. Saya bertanya-tanya mengapa suami saya dan saya tidak bisa punya anak setelah bertahun-tahun. Saya pikir itu masalahnya, tetapi ternyata itu masalahnya. Bagaimana saya harus menjelaskannya kepadanya? Dokter bilang ginjal saya rusak parah dan saya mungkin akan mengalami gagal ginjal di masa mendatang. Ya Tuhan, bagaimana saya bisa hidup? Dokter ilahi Liu sialan itu benar-benar tidak punya hati nurani. Dia telah menyakiti banyak dari kita. Semuanya, ayo kita cari tabib suci Liu itu untuk menyelesaikan masalah ini. Kita jelas tidak bisa membiarkannya begitu saja. Ya. Semuanya, pergi dan temukan dia bersama-sama. Kita pasti tidak bisa membiarkannya lolos.
Para wanita itu sudah kehilangan akal sehatnya. Mereka berteriak minta tolong sambil bergegas menuju Aula Huichun. Ketika mereka kembali ke jalan pengobatan, mereka melihat tabib ilahi Liu membawa tas besar dan kecil dari jauh. Bukankah itu tabib suci Liu si brengsek itu? Dia benar-benar ingin mencalonkan diri. Tidak diketahui kakak perempuan mana yang berteriak sekeras-kerasnya, lalu dia mengambil alih dan menyerbu ke depan. Yang lainnya mengikuti. Ketika tabib suci Liu melihat sekelompok wanita ini menyerbu dengan ganas, ia langsung ketakutan. Ia melempar barang-barang di tangannya dan berbalik untuk berlari. Kelompok perempuan ini benar-benar galak. Mereka langsung melepas sepatu hak tinggi mereka dan mengejarnya dengan liar. Sambil mengejar, mereka melemparkan sepatu hak tinggi mereka ke arahnya. Bahkan dua sepatu hak tingginya mengenai kepalanya. Namun, Dokter Ilahi Liu masih berlari liar demi keselamatannya, dan berlari semakin jauh. Banyak orang di jalan medis itu memandang mereka dengan heran, tidak tahu apa yang telah terjadi. Setelah bertanya-tanya, orang-orang ini pun bergabung dengan pasukan yang mengejar mereka. Orang-orang yang bisa datang ke jalan medis pada dasarnya adalah pasien atau anggota keluarga mereka. Mereka paling membenci penipu seperti ini. Terlepas dari berapa banyak uang yang mereka keluarkan, yang terpenting adalah mereka menunda penyakit dan bahkan memperburuknya. Itu adalah sesuatu yang tak ternilai harganya. Dokter Ilahi Liu ini bisa dikatakan telah membangkitkan kemarahan massa. Tak lama kemudian, dia dikelilingi sekelompok orang. Kesalahpahaman, itu semua salah paham. Dokter Ilahi Liu memandang orang-orang yang tampak jahat di sekelilingnya dan sudah mengeluh tanpa henti dalam hatinya, berharap ia dapat memberikan dua tamparan keras pada dirinya sendiri. Kenapa dia harus bersaing dengan pemuda itu sebelumnya? Kalau saja dia membiarkannya pergi saat itu. Tetapi sekarang, bukan saja reputasinya hancur, tetapi nyawanya juga dalam bahaya. Sekelompok orang itu tidak bersikap sopan padanya. Tidak diketahui siapa yang memimpin dan datang untuk menendangnya. Lalu, yang lain bergegas mendekat dan menendangnya. Terutama beberapa wanita tua, yang menggunakan sepatu hak tinggi mereka untuk menendang bagian vitalnya. Dokter Ilahi Liu dipukuli sampai ia berteriak kesakitan. Beruntung, petugas dari kantor kepegawaian tiba tepat waktu dan membubarkan massa yang marah. Meski mereka tak dapat melampiaskan kekesalan pada tabib suci Liu, mereka tetap menyerbu Aula Huichun dan menghancurkannya hingga menjadi berantakan. Ada juga seorang wanita yang menggunakan tangga untuk menurunkan plakat itu dan melemparkannya ke tanah. Plakat itu hancur berkeping-keping. Ye Feng akhirnya menyaksikan kekuatan para wanita tua ini. Wanita tidak bisa dianggap remeh. Su Jingxin melihat bahwa tabib ilahi Liu telah menerima hukuman yang pantas. Ia telah menyakiti begitu banyak orang dan bahkan akan dipenjara. Di saat yang sama, ia diam-diam senang tetapi juga sedikit kecewa. Tentu saja, rasanya menyenangkan untuk menghukum pembohong yang tidak berperasaan itu. Akan tetapi, keinginan mereka untuk awet muda juga menjadi sia-sia. Mungkinkah mereka hanya bisa membiarkan diri mereka menua perlahan-lahan dan kemudian menjadi wanita tua yang dibenci orang lain? Ye Feng segera menyadari ekspresinya, dia tiba-tiba berkata, apakah kamu tidak senang karena aku menghancurkan impianmu? Su Jingxin memelototinya. Benar juga. Kalau saja kau tidak mencairkan suasana dan membiarkan kita bermimpi indah sebentar. Bukankah itu akan menyenangkan? Ye Feng menggelengkan kepalanya cepat-cepat. Ini bukan mimpi indah, ini mimpi buruk. Saat kau bangun nanti, sudah terlambat untuk memperbaiki keadaan. Su Jingxin tak kuasa menahan desahan. Meskipun kau berkata begitu, aku tetap merasa sedikit menyesal. Ye Feng tersenyum dan menepuk kepalanya. Jangan khawatir, apapun jadinya dirimu, aku tidak akan membencimu. Su Jingxin buru-buru menepis tangannya. Siapa peduli kau tidak suka atau tidak? Kau membenciku, tapi akulah yang membencimu. Ye Feng menyentuh hidungnya. Kau benar-benar tidak menyukaiku. Su Jingxin mengangkat kepalanya dengan bangga. Ya, aku tidak menyukaimu. Ye Feng sedikit kesal. Kalau kau membenciku, aku akan pergi. Jangan menyesalinya. Su Jingxin mendengus. Siapapun yang menyesal itu seperti anak anjing. Cepat pergi. Ye Feng perlahan berbalik dengan tangan di belakang punggungnya. Iya, tiba-tiba aku ingat aku punya cara untuk tetap awet muda. Meskipun aku tidak berani bilang itu bisa membuat orang awet muda selamanya, menunda penuaan itu mudah. Karena beberapa orang tidak menyukainya, aku tidak akan menggunakan wajah panas untuk menempel di pantat mereka yang dingin. Su Jingxin tertegun sejenak sebelum buru-buru meraihnya. Apa yang baru saja kau katakan? Apa kau benar-benar punya cara untuk mempertahankan penampilan? Ye Feng buru-buru menepis tangannya. Pelanggan wanita, jangan menarik-narik di depan umum. Sungguh memalukan. Su Jingxin panik. Bukankah kau bilang kau punya cara untuk mempertahankan penampilanku? Cepat beritahu aku. Apa kau ingin aku mati karena cemas? Ye Feng meliriknya. Siapa yang bilang orang yang menyesal itu anak anjing? Kamu mau menyesal?
Su Jingxin benar-benar ingin memukul seseorang. Tapi sekarang karena dia harus meminta bantuan seseorang, dia hanya bisa menahan diri. Baiklah, aku anak anjing, iya. Cepat beritahu aku, metode apa yang kau punya. Karena kamu mengaku sebagai anak anjing, mari kita dengarkan gonggongannya 2 kali. Ye Feng masih berpura-pura, membuat Su Jingxin menggertakkan giginya karena marah. Kamu mau ngasih tahu aku atau tidak? Kalau kamu nggak ngasih tahu aku. Apa yang akan kamu lakukan? Biar kakakku saja yang mengurusimu. Su Jingxin tak bisa memikirkan cara lain untuk mengancamnya, jadi ia harus membawa nama kakaknya. Ye Feng terdiam. Kamu kan wanita dari keluarga kaya. Kenapa sekarang kamu malah menindas orang? Su Jingxin berkacak pinggang dan memelototinya. Aku cuma menindasmu. Apakah kamu akan memberitahuku atau tidak? Aku tidak bilang apa-apa. Kenapa kamu terburu-buru? Ye Feng sebenarnya orang yang baik, dia hanya senang membantu orang lain, dan dia tidak takut dengan kekuatan kakaknya. Ya, itu dia. Dia segera menarik kursi dan membiarkan Su Jingxin duduk di atasnya. Lalu, ia mengeluarkan sekantong jarum perak. Mungkin akan sedikit sakit nanti. Kamu boleh berteriak, tapi jangan bergerak. Ya, Su Jingxin langsung setuju. Ye Feng mengatur napasnya dan mulai menggunakan jarum di wajahnya. Setelah Li Xiuya dan wanita lainnya melampiaskan amarahnya, mereka juga datang dengan rasa ingin tahu. Apa yang dia lakukan? Mungkinkah beberapa jarum suntik bisa memberikan efek kecantikan? Bukankah ini agak konyol? Bagaimana mungkin ada efeknya hanya dengan beberapa jarum? Bukankah itu terlalu menakjubkan? Tidak bisa begitu. Apakah kita semua melihat kemampuan medis pemuda ini tadi? Kalau bukan karena dia, kita masih belum tahu. Terlihat jelas bahwa kemampuan medisnya masih sangat mengesankan. Benar sekali. Saya sangat menantikan efek penggunaan jarum suntik. Pasti tidak akan ada efek samping. Bab 1354. Pembohong lain. Sekelompok wanita itu menatap tindakan Ye Feng tanpa berkedip. Tak lama kemudian, wajah Su Jingxin dipenuhi jarum perak. Beberapa jarum terasa sangat menyakitkan. Seluruh tubuhnya mulai gemetar, tetapi ia mengertakkan gigi dan bertahan. Ye Feng tak bisa menahan diri untuk tidak mengaguminya. Demi penampilan, wanita rela menanggung segala kesulitan. Setelah menggunakan jarum, dia memanggang wajahnya dengan sedikit akupuntur dan kemudian mengabaikannya. Kemudian, Li Xiuya dan yang lainnya melihat pemandangan ajaib. Seiring berjalannya waktu, wajah halus Su Jingxin mulai perlahan mengeluarkan keringat lengket. Apakah ini menguras minyak? Sungguh menakjubkan. Kulit gadis ini terlihat bagus, tapi dia bisa mengeluarkan begitu banyak minyak. Bagaimana dengan kita? Cukup beberapa jarum perak dan minyak di dalamnya bisa dikeluarkan. Bukankah ini luar biasa? Kelihatannya bagus, tapi aku penasaran seperti apa efek akhirnya. Sekitar 20 menit berlalu sementara sekelompok wanita itu mengobrol. Baru saat itulah Ye Feng berjalan mendekat dan mencabut jarum perak di wajah Su Jingxin satu persatu. Saat itu, wajahnya sudah berminyak dan tampak mengilap. Ia segera berlari masuk dengan malu-malu untuk mencuci muka. Setelah beberapa saat dia keluar lagi, dia sudah berseri-seri. Sekelompok perempuan bergegas menghampiri dan memijat wajahnya. Lalu, mereka semua berseru serempak. Ya ampun, efeknya bagus banget, iya. Rasanya kayak sutra. Kulit gadis ini sudah sangat bagus sebelumnya. Sekarang setelah dia dikondisikan, kulitnya menjadi lebih baik lagi. Saya mengaguminya. Efeknya jauh lebih kuat daripada resep buruk dari Divine Dr. Liu. Lagi pula, tidak ada efek samping. Kalian sadar nggak? Gadis ini tiba-tiba jadi lebih muda 1 atau 2 tahun. Jika Anda bisa menjadi lebih muda 1 atau 2 tahun setelah ditikam sekali, bukankah Anda akan menjadi lebih muda lagi jika Anda melakukannya beberapa kali lagi? Su Jingxin mendengarkan pujian semua orang untuknya. Meskipun tidak terlihat di permukaan, ia sudah sangat gembira di dalam hatinya. Bahkan, saat mencuci muka di sana, ia juga sempat bercermin. Terlihat jelas bahwa kulitnya jauh lebih baik daripada sebelumnya, dan efeknya sangat terasa. Pemahamannya tentang keterampilan medis Ye Feng diperbarui. Dia sangat kuat. Setelah melihat perubahan Su Jingxin, Li Xiuya bergegas menghampiri Ye Feng. Ye Feng, bantu aku juga memulihkan diri. Selama kau bisa membantuku mencapai efek itu, aku akan memberikan apapun yang kau inginkan. Ketika Ye Feng mendengar kata-katanya, dia tanpa sadar meliriknya. Harus dikatakan bahwa wanita ini cukup baik. Dia juga sangat cantik. Meskipun tidak bisa menyamai kecantikan Su Jingxin, dia jelas sangat cantik. Sekarang setelah dia mengatakan hal seperti itu, sungguh sulit untuk menolaknya. Li Xiuya memperhatikan tatapan matanya dan panik. Jika dia memang membuat permintaan yang berlebihan, haruskah dia menyetujuinya? Penampilan atau kesucian? Ini adalah suatu masalah.
Sebelum dia sempat mendapatkan jawaban dalam hatinya, segerombolan nenek-nenek itu pun bergegas menghampiri. Dokter Ye, bisakah kau membantuku pulih? Katakan saja berapa banyak uang yang kau inginkan. Keluargaku hanya punya uang. Dokter Ye, saya juga ingin sembuh. Apakah 100.000 yuan cukup? Kalau kurang, saya tambah lagi. Saya akan bayar 200.000 sekali. Saya bisa bekerja dengan Anda untuk waktu yang lama. Saya akan datang ke sini sebulan sekali di masa mendatang. Dokter Ilahi Ye, aku juga. Aku juga perlu memulihkan diri. Ye Feng langsung merasa tercekik. Wanita-wanita ini terlalu gila, dan mereka terlalu kaya. Untuk wajah seperti itu, mereka hanya menghambur-hamburkan uang seperti sampah. Kalau saja saat ini dia tidak kekurangan uang, dia pasti ingin mencari wanita kaya yang bisa menafkahinya. Ada beberapa wanita yang mungkin tidak punya banyak uang, tetapi mereka bersedia mengorbankan tubuh mereka dan terus menggeseknya. Dia merasa jika dia tetap tinggal, mereka akan mengikis lapisan kulit di tubuhnya. Tidak, dia harus segera meninggalkan tempat ini. Tenanglah, aku pergi dulu. Nanti aku hubungi, teriaknya pada Su Jingxin dan berlari keluar dari kerumunan. Sekelompok wanita tua segera mengejarnya. Cepat, tangkap dia. Jangan biarkan dia kabur. Ketika orang-orang di jalan medis melihat pemandangan ini, mereka terkejut lagi. Pembohong lainnya. Ye Feng menunggu selama setengah jam di sebuah kafe bernama Lily sebelum Su Jingxin akhirnya tiba. Ketika melihatnya, Nona Su langsung membungkuk sambil tertawa. Dia mungkin sedang memikirkan tentang bagaimana orang ini dikejar oleh sekelompok wanita tua di seluruh jalan tadi. Semua pelanggan di kafe itu menatapnya dengan tatapan kosong. Mata wanita itu dipenuhi rasa cemburu. Su Jingxin sudah cantik, dan setelah dirawat oleh Ye Feng, dia tampak berseri-seri. Banyak wanita yang mengaku cantik langsung menjadi wanita tua jika dibandingkan dengannya. Wanita seperti ini terlalu penuh kebencian. Adapun para lelaki, mereka menatapnya dengan rasa takjub, tergila-gila, tamak, dan bahkan ingin sekali memulai percakapan dengannya. Su Jingxin sudah terbiasa dikelilingi tatapan seperti itu sejak kecil. Dulu, ia sangat kesal, bahkan sedikit jijik, tetapi hari ini, ia merasa sangat bahagia. Dengan langkah percaya diri, ia perlahan berjalan ke arah Ye Feng dan duduk. Senyum di wajahnya tak pernah pudar. Para pria di kafe itu langsung menatap Ye Feng dengan pandangan permusuhan. Anak ini tampak biasa saja. Apa haknya duduk bersama dewi mereka? Ye Feng tidak menghiraukan pikiran mereka. Ia hanya memelototi Su Jingxin yang sedang menyombongkan diri. Kau masih berani tertawa. Kalau bukan karenamu, apa aku akan sesedih ini? Su Jingxin sepertinya teringat kejadian tadi. Ia menutup mulutnya dan tertawa lagi. Bagus, kan? Kamu mungkin akan jadi teman wanita di masa depan. Ye Feng memutar matanya sambil tersenyum palsu. Kalau saja wanita-wanita itu setengah secantik dirimu, aku akan terima saja. Tapi mereka semua memang begitu. Aku tidak mau berteman dengan mereka. Su Jingxin memesan secangkir kopi dari pelayan dan menoleh padanya. Saya anggap itu pujian. Ye Feng mendengus pelan. Tentu saja aku memujimu. Aku mendoakanmu keabadian dan awet muda. Persetan denganmu. Kenapa kau membuatku terdengar seperti iblis tua? Su Jingxin menepuk lengannya. Dia biasanya pendiam dan jarang menggoda Ye Feng. Jelas sekali dia sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Keduanya mengobrol dan tertawa sejenak. Su Jingxin tiba-tiba menjadi serius. Oh ya, kamu datang menemuiku hari ini untuk sesuatu yang lain, kan? Ye Feng tidak bercanda lagi. Ia menyesap kopinya dan berkata, Niu Sidun sudah mati. Su Jingxin baru saja hendak minum kopi ketika ia tertegun. Apakah dia benar-benar mati kali ini? Ye Feng mengangguk yakin. Benar, aku sendiri yang membunuhnya. Tidak salah lagi. Su Jingxin menghela napas lega ketika mendengarnya berkata begitu. Bagus sekali. Aku mengkhawatirkanmu. Aku selalu khawatir orang ini akan menyakitimu diam-diam. Sekarang, krisis ini akhirnya bisa diatasi. Tapi Ye Feng tidak seoptimis dirinya. Ia tersenyum pahit. Sayangnya tidak sesederhana itu. Bab 1355. Apakah kau ingin meminta bantuan saudaraku? Hati Su Jingxin yang baru saja lega, kembali bersemangat. Ada apa sekarang? Ye Feng bercerita singkat tentang Niu Sidun, lalu mendesah. Ada organisasi misterius di balik Niu Sidun, dan kekuatan mereka sangat mengerikan. Mereka bisa menciptakan modifikasi genetik yang sebanding dengan para ahli kekuatan internal. Meskipun aku telah membunuh Niu Sidun, aku juga telah menyinggung mereka sepenuhnya. Aku khawatir situasinya akan lebih berbahaya di masa depan. Wajah cantik Su Jingxin memucat. Ia buru-buru meraih tangan pria itu. Kalau begitu, bukankah kau dalam bahaya sekarang? Lalu apa yang harus kulakukan? Apa kau ingin meminta bantuan kakakku? Meskipun ia adik Su Changming, ia jarang menyinggung kakaknya.
Setiap kali menemui kesulitan, ia akan berpikir untuk menyelesaikannya sendiri dan tidak akan mudah meminta bantuan kakaknya. Tapi sekarang, dia berinisiatif menyarankan ini, bisa terlihat bahwa dia benar-benar khawatir terhadap keselamatan Ye Feng. Ye Feng tersentuh. Ia menggenggam tangan kecilnya. Sudah cukup kau punya niat seperti ini, tapi aku, Ye Feng, bukanlah orang yang penakut. Lagi pula, jika aku bisa bersembunyi sebentar, bisakah aku bersembunyi selamanya? Pertahanan terbaik adalah menyerang. Hanya dengan membasmi organisasi ini sepenuhnya aku bisa tidur nyenyak. Su Jingxin setuju dengannya. Seseorang hanya bisa menjadi pencuri selama 1000 hari. Bagaimana mungkin seseorang bisa waspada terhadap pencuri selama 1000 hari? Selama organisasi ini tidak diberantas, Ye Feng dan bahkan semua teman dan keluarganya akan hidup dalam ketakutan. Apakah kamu sudah punya rencana? Dia yakin Ye Feng tidak akan bertarung tanpa persiapan. Dia seharusnya tahu apa yang harus dilakukan. Ye Feng segera menjelaskan rencananya. Aku berencana pergi ke sisi kiri sungai dalam 2 hari untuk membuka harta karun rahasia Raja Siang. Su Jingxin terkejut. Apakah kita benar-benar akan membuka raja? Harta karun rahasia Siang. Aku sudah menunggu kabarmu. Akhirnya sampai juga. Petik 2. Dia selalu penasaran dengan harta karun rahasia Raja Siang. Dia benar-benar ingin tahu apa yang disembunyikan sang penakluk, Xiang Yu. Sekarang saatnya pintu itu akhirnya terbuka, dia merasa sedikit malu. Dia tidak tahu apakah karena dia takut akan ada bahaya di dalamnya, atau karena dia takut harta rahasia itu akan mengecewakannya. Ye Feng bisa memahami perasaannya yang rumit. Dia pun sama. Kurasa sebaiknya kau tidak pergi. Dia berpikir sejenak dan tiba-tiba memberikan saran. Su Jingxin panik. Kenapa? Bukankah kita sudah sepakat sebelumnya? Kau benar-benar ingin meninggalkanku sekarang? Ye Feng menggosok dahinya sambil merasakan sakit kepala. Aku tidak meninggalkanmu. Aku hanya takut ada bahaya di dalam harta rahasia ini. Aku tidak akan bisa melindungimu. Aku tidak butuh perlindunganmu. Aku bisa melindungi diriku sendiri. Lady Su langsung menolak kebaikannya. Kemudian, ia melanjutkan, mari kita mundur selangkah. Bahkan jika aku benar-benar mati di dalam, aku tidak akan menyesalinya. Setidaknya itu akan menghilangkan keraguan di hatiku. Ye Feng merasa sakit kepala ketika mendengar betapa teguhnya Lady Su. Saat dia berjanji pada Su Jingxin, dia tidak menyangka bahwa dia akan mampu mengumpulkan peta harta karun rahasia Raja Siang, jadi dia dengan santai menyetujuinya. Siapakah yang mengira bahwa dia tidak hanya mengumpulkan semua pecahan tersebut, tetapi dia juga mempunyai rencana untuk membuka harta karun rahasia itu. Haruskah dia membawanya? Ini benar-benar pilihan yang sulit. Melihatnya masih ragu-ragu, Su Jingxin langsung memasang ekspresi galak. Kalau kau tidak berani membawaku ke sana, lupakan saja rencanamu untuk membuka harta karun rahasia itu selamanya. Mendengar ancamannya, Ye Feng tersenyum sinis. Kau mau menakut-nakutiku. Kalau kau bilang begitu, aku tidak akan membawamu ke sana. Aku ingin tahu bagaimana kau bisa mencegahku membuka harta karun rahasia itu selamanya. Kau tidak tahu. Su Jingxin terus mengancam. Harta karun itu harus diserahkan kepada negara. Apa kau percaya aku akan memberitahu saudaraku sekarang juga dan menyuruhnya menyampaikan pesan ke Provinsi Jiangzuo agar mereka menyelidiki harta karun rahasia Raja Siang? Mulut Ye Feng berkedut saat dia melotot marah padanya. Wanita ini sungguh kejam. Su Jingxin, di sisi lain, tidak takut sama sekali saat dia menyeruput kopinya. Baiklah, aku yakin. Aku akan mengantarmu ke sana, oke. Pada akhirnya, Ye Feng adalah orang pertama yang kalah. Dia tidak takut pada wanita ini, tetapi dia takut pada saudara laki-lakinya. Memiliki saudara ipar seperti itu sungguh memusingkan. Su Jingxin kemudian menunjukkan ekspresi bangga. Kemudian, ia melanjutkan, ngomong-ngomong, Paman Liu juga dari Provinsi Jiangzuo. Haruskah kita memberitahunya untuk ikut dengan kita? Ye Feng ragu sejenak sebelum mengangguk. Kembalilah dan tanyakan, jika Tuan ingin pergi, tentu saja tidak masalah. Liu Wenyuan memang menjadi alasan utama mengapa dia berada di tempatnya saat ini. Jika dia tidak mengajarinya pukulan Wing Chun, dia akan mati ratusan kali. Meskipun dia masih belum tahu apa isi harta rahasia Raja Siang, itu jelas merupakan kesempatan besar. Pada saat ini, dia tentu saja tidak bisa meninggalkan tuannya. Keduanya sepakat untuk bertemu lusa dan kemudian berpisah. Yu Ting, siapkan materi untuk rapat hari ini dan kirimkan ke kantorku nanti, perintah Chen Xuan kepada Zhang Yuting. Baiklah, Suster Xuan. Zhang Yuting langsung setuju. Melihat Chen Xuan hendak kembali ke kantor, dia buru-buru memanggilnya, kakak. Xuan, sekarang sudah hampir jam 10. Kamu belum pulang kerja, ya? Chen Xuan merentangkan tangannya tanpa daya. Ada begitu banyak urusan di perusahaan akhir-akhir ini. Masih banyak yang harus diselesaikan.
Setelah kamu selesai mengatur materi dan mengirimkannya ke kantorku, kamu boleh pulang kerja dulu. Apakah karena kamu sibuk bekerja, atau kamu takut kembali ke kamar sendirian, canda Zhang Yuting. Aku ingat dulu kalau ada orang di sekitar, kamu pasti pulang sebelum jam 8 setiap hari. Chen Xuan segera datang untuk mencubitnya. Baiklah, beraninya kau bercanda dengan adikmu sekarang. Zhang Yuting langsung bermain dengannya sebentar, dan keduanya sangat lelah hingga terengah-engah. Hubungan mereka berdua selalu baik. Meskipun mereka bawahan dan atasan di tempat kerja, mereka seperti saudara perempuan setelah bekerja. Sekarang semua orang di rombongan sudah pergi, hanya mereka berdua yang masih bertahan, jadi mereka tidak punya banyak kekhawatiran. Lagi pula aku tidak ada urusan setelah pulang, jadi aku akan tinggal dan bekerja lembur denganmu. Zhang Yuting buru-buru merapikan pakaiannya. Meskipun sekarang tidak ada orang luar, ia tetap harus menjaga citranya. Yuting, aku tidak ingin mengkritikmu, tapi umurmu 26 tahun ini, kan? Sudah waktunya mencari pacar. Chen Xuan menatap wanita yang selalu ia anggap seperti adik perempuan, wajahnya penuh kekhawatiran. Zhang Yuting tertegun sejenak, lalu tersenyum. Tentu, suster. Xuan, bisakah kau mengenalkan satu padaku? Chen Xuan langsung serius. Katakan permintaanmu dulu. Apa yang kau inginkan? Zhang Yuting memiringkan kepalanya dan berpikir, mereka tidak perlu terlalu menonjol, asalkan bisa mencapai 80% dari level Ye Feng. Chen Xuan langsung menepuk-nepuknya dengan marah. Kau berharap begitu? Belum lagi mencapai 80% kekuatannya, bahkan jika mereka bisa mencapai setengahnya, mereka sudah menjadi naga di antara manusia. Orang seperti ini lebih berharga daripada panda raksasa. Di mana aku bisa menemukan satu untukmu? Zhang Yuting langsung menggoda, yo, tidak ada yang memuji pacarnya seperti itu, apa kamu tidak malu? Bab 1356. Dia pria terbaik yang pernah kutemui. Tak ada yang lain. Chen Xuan mendengus. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Dia pria yang paling luar biasa. Aku pernah bertemu. Tidak ada orang lain. Petik 1. Zhang Yuting mengangguk setuju. Dia memang luar biasa. Saking luar biasanya, setelah bertemu dengannya, aku jadi tidak tertarik lagi pada pria lain. Di tengah kalimatnya, ia tiba-tiba menyadari bahwa ia sepertinya salah bicara dan buru-buru mencoba menyelamatkan situasi. Kak Xuan, aku tidak bermaksud begitu. Maksudku, kamu tidak perlu menjelaskan. Aku tahu. Chen Xuan langsung menunjukkan senyum penuh arti dan menepuk bahunya. Cepat bereskan materinya. Ingat untuk mengirimkannya kepadaku setelah selesai. Dengan itu, dia berbalik dan berjalan menuju kantor. Ketika dia berbalik, ekspresi rumit tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia sangat mengenal Zhang Yuting, dan dia tahu Zhang Yuting memiliki perasaan terhadap Ye Feng. Dan dia tahu satu hal dengan jelas. Ye Feng adalah pria yang luar biasa. Mustahil baginya untuk hanya memilikinya. Jika memang begitu, mengapa wanita itu bukan saudara perempuannya? Dia menyeret tubuhnya yang lelah kembali ke kantor dan menjatuhkan diri di kursi bosnya, tidak ingin bergerak sedikitpun. Seperti yang dikatakan Zhang Yuting, selama Ye Feng tidak ada, dia hanya bisa mengisi hidupnya dengan pekerjaan dan memaksa dirinya untuk tidak memikirkannya. Namun, setiap kali dia ditinggal sendirian sepulang kerja, dia tidak bisa tidak memikirkan pria itu. Dia benar-benar telah diracuni olehnya. Terlebih lagi, dia sudah tidak bisa ditebus lagi. Sayangku, kapan kau kembali? Xuaner merindukanmu, gumamnya dalam hati. Pada saat ini, dua tangan tiba-tiba terjulur dari belakang dan menutupi matanya. Siapa yang kau bicarakan? Chen Xuan ketakutan seperti rusa dan langsung ingin melawan. Namun, saat dia mendengar suara orang itu, semua ketakutannya langsung berubah menjadi kegembiraan. Xiao Feng, kapan kau kembali? Dia buru-buru menyingkirkan kedua tangan besar itu dan melihat ke belakang. Siapa lagi yang berdiri di belakangnya kalau bukan pria yang dipikirkannya siang dan malam? Ye Feng memeluk pinggang mungilnya. Tepat saat kau merindukanku, aku kembali. Air mata Chen Xuan mengalir di pipinya seperti untaian mutiara yang putus. Kau benar-benar musuh kecilku. Kenapa kau tidak bilang kau akan pulang agar aku bisa menjemputmu di bandara? Ye Feng sebenarnya ingin mengatakan bahwa ada wanita lain yang sudah menjemputnya. Namun, jika dia mengatakan hal ini, dia mungkin akan diusir oleh Presiden Chen. Aku ingin memberimu kejutan, apa kau terkejut? Ya, saya sangat terkejut. Chen Xuan segera mengangguk, wajah mungilnya penuh rasa terima kasih. Harus dikatakan bahwa setelah beberapa lama tidak melihatnya, dia tampak menjadi jauh lebih cantik. Seharusnya ini yang menjadi alasan mengapa perpisahan membuat hati makin sayang, bukan? Ye Feng tak kuasa menahan diri untuk tidak melihat ke bawah. Ia mengenakan seragam kantor wanita berwarna abu-abu. Di baliknya terdapat kemeja putih, dan ada sedikit aroma wangi di sana.
Bentuk tubuhnya yang sudah sempurna pun semakin terekspos. Sudah beberapa hari ia tak melihatnya, dan tubuhnya tampak semakin membesar. Ia merasa tak sanggup lagi bertahan. Ujung roknya hanya menutupi lutut. Di bawahnya terdapat dua betis yang terbungkus stoking berwarna daging. Ia mengenakan sepasang stiletto hitam. Entah kenapa, pakaian biasa seperti itu terlihat begitu memikat padanya. Wanita ini, yang sangat mengagumkan di hadapan para karyawannya, berusaha sekuat tenaga menahan auranya yang mengesankan dan bersikap selembut dan senyaman mungkin. Namun, keagungan semacam itu telah merasuk jauh ke dalam tulang-tulangnya. Bahkan saat berhadapan dengan kekasihnya, dia tidak bisa menahan diri untuk mengungkapkannya. Hal ini membuatnya memiliki pesona yang berbeda. Chen Xuan menyadari tatapannya yang invasif. Wajah mungilnya sudah merah sampai ke telinga, dan ia buru-buru menundukkan kepalanya. Semakin malu dia, semakin Ye Feng tak bisa menahan diri. Ia menariknya ke dalam pelukannya. Saudari Xuan, apakah kau merindukanku selama ini? Chen Xuan segera mengangguk. Ya, Ye Feng menatapnya dengan saksama. Apa yang kau rindukan dariku? Chen Xuan tersipu lagi. Aku sudah banyak berpikir. Bibir Ye Feng melengkung membentuk senyum nakal, lalu selama aku tidak ada, jika kamu menginginkannya, bagaimana kamu akan menyelesaikannya? Kamu, jahat sekali. Chen Xuan tidak menyangka dia akan menanyakan pertanyaan sejelas itu. Bahkan di lingkungan pribadi mereka, dia tetap tidak tahan dan ingin melepaskan diri dari pelukannya. Saat ini, Ye Feng tak bisa membiarkannya lolos. Ia langsung menekannya ke meja. Kak Xuan, sudah malam sekali, kau pasti lapar, kan? Aku akan menyuapimu sekarang. Jangan, di sini. Ini tidak cocok, tempat ini terlalu cocok. Aku suka pemandangan seperti ini. Yuting masih di luar, aku tidak terlalu peduli. Setelah Zhang Yuting selesai mengatur materi, ia pergi ke kantor Chen Xuan dan mengetuk pintu. Saudari Xuan, saya sudah mengatur materi untuk Anda. Namun, ia tidak langsung mendapat jawaban dari Chen Xuan, yang membuatnya sedikit bingung. Ia hanya bisa mengetuk pintu dan mengulanginya. Tetap tidak ada jawaban. Mungkinkah Suster Xuan tertidur? Saat ia kebingungan, tiba-tiba ia mendengar suara lembut Chen Xuan dari dalam, berhenti. Berhenti, aku benar-benar tak tahan lagi, kumohon. Lepaskan aku. Zhang Yuting terkejut. Dengan siapa Suster Xuan berbicara? Apakah dia sedang menelepon? Kalau begitu, lebih baik tidak mengganggunya. Dia hendak pergi dan kembali lagi nanti. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar suara Chen Xuan. Kamu, Yuting, kamu, masuklah. Meskipun Zhang Yuting mendengar sesuatu yang salah dengan suaranya, dia tidak curiga dan segera mendorong pintu hingga terbuka. Kemudian, dia melihat Chen Xuan duduk di kursi bos dengan wajah memerah. Pakaian dan rambutnya juga agak berantakan. Kak Xuan, ada apa? Apa kau merasa tidak enak badan? Ia segera menghampiri dengan cemas. Tiba-tiba, ia melihat sepatu hak tinggi dan kaos kaki robek di samping meja. Ia semakin bingung. Tidak, aku tidak. Chen Xuan buru-buru menggelengkan kepalanya, menyangkal. Saat berbicara, tubuhnya tampak sedikit gemetar. Yuting, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Zhang Yuting meletakkan materi-materi itu di atas meja dan tertegun. Apa itu? Chen Xuan tiba-tiba menatapnya. Apakah kamu ingin menjadi wanita Ye Feng? Zhang Yuting tertegun, dan mata indahnya melebar. Meskipun dia sudah lama memikirkan hal ini, dia selalu merasa bahwa dia telah menyembunyikannya dengan baik. Tetapi sekarang, ketika kata-kata ini keluar dari mulut Chen Xuan, dia masih terkejut. Dia sedikit bingung dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Cepat jawab. Kamu mau atau tidak? Tanya Chen Xuan dengan sangat mendesak, dan tubuhnya tampak sedikit naik turun. Aku mau. Zhang Yuting ragu sejenak sebelum memberikan jawaban yang pasti. Dia sudah membuang jauh-jauh rasa waspadanya dan berencana untuk melakukan percakapan sederhana dengan Chen Xuan untuk mengungkapkan perasaannya. Sekalipun itu akan mempengaruhi persahabatan mereka, itu lebih baik daripada menyembunyikannya dalam hatinya. Bagus. Kalau begitu, bagus. Chen Xuan baru saja selesai berbicara ketika tubuhnya tiba-tiba bergetar dan ia tergelincir dari meja. Zhang Yuting terkejut. Apakah kata-katanya memprovokasi Suster Xuan? Dia bergegas berjalan mengelilingi meja dan mencoba membantunya berdiri. Namun, saat dia melihat pemandangan di balik meja dengan jelas, dia tercengang. Dia tidak percaya dengan matanya. Bab 1357. Tenang saja, nak. Ye Feng mendongak dan menatap Zhang Yuting yang tertegun. Ia juga mengenakan setelan jas wanita kantoran, namun berwarna merah. Ia juga mengenakan sepatu hak tinggi merah, terlihat sangat menggoda. Terutama bagian punggung kaki yang putih, yang tersingkap di antara celana dan sepatu hak tinggi. Warnanya begitu putih hingga sedikit menyilaukan. Sebenarnya,
dia sangat cantik, tetapi dia selalu tak terpisahkan dari Chen Xuan. Sebagai perbandingan, cahayanya jauh lebih redup. Bahkan, jika ia ditempatkan di antara orang-orang biasa, ia pasti akan dianggap sangat cantik. Setidaknya, ia akan menjadi primadona sekolah. Terlebih lagi, dia tidak memiliki aura wanita kuat seperti Chen Xuan dan lebih memiliki pesona lembut. Kemarilah. Tiba-tiba dia melambaikan tangan padanya seperti seorang paman yang asing. Aku. Zhang Yuting benar-benar tercengang. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Haruskah dia segera melarikan diri, atau haruskah dia naik dan bergabung dengan mereka? Jika dia pergi, dia yakin Ye Feng tidak akan mempersulitnya, tetapi mulai sekarang, dia pasti tidak akan mempunyai kesempatan untuk mendekatinya. Tapi kalau dia menghampirinya, apa yang harus dia lakukan? Tak seorang pun pernah mengajarinya. Pada saat ini, Chen Xuan mengambil inisiatif untuk berjalan dan memegang tangannya. Yuting, jangan takut. Kakak ada di sini. Zhang Yuting menatapnya, dan hatinya yang kacau segera menjadi tenang. Kemudian, di bawah bimbingan Chen Xuan, mereka perlahan berjalan menuju Ye Feng. Selama 3 hari di Yangcheng, Ye Feng menikmati kebahagiaan kebersamaan. Ia merasakan kebahagiaan yang tak terbayangkan oleh kebanyakan pria. Awalnya, dia mengira Zhang Yuting sama dengan Chen Xuan, tipe yang tidak bisa melepaskan. Namun kemudian, dia menyadari bahwa dia salah. Dan itu adalah kesalahan besar. Malam itu di kantor Chen Xuan, mungkin karena ini adalah pertama kalinya baginya, atau mungkin karena dia masih merasa ada jarak darinya, dia berada dalam keadaan setengah melawan dan setengah patuh. Namun, 2 hari setelah malam itu, wanita ini akhirnya mulai membiarkan dirinya pergi. Banyak posisi yang membuat Chen Xuan malu untuk melakukannya tidak memerlukan permintaan Ye Feng, dia akan mengambil inisiatif untuk bekerja sama. Terkadang, ia bahkan memandu dan mengajari Chen Xuan dari samping. Saking terampilnya, ia tidak terlihat seperti pemula sama sekali, melainkan lebih seperti pengemudi berpengalaman. Kalau saja malam itu bukan pertama kalinya bagi Ye Feng, dia pasti sudah curiga kalau wanita ini adalah seorang veteran berpengalaman, kan? Singkatnya, 3 hari ini sangat memuaskan bagi Ye Feng. Ia sama sekali tidak menganggur. Ketika dia bertemu Su Jingxin dan Liu Wenyuan di stasiun kereta kecepatan tinggi 3 hari kemudian, dia sedang dalam kondisi pikiran yang sangat buruk dan tampak lesu. Ada apa denganmu? Apa kau sakit? Apa kau ingin pergi beberapa hari lagi? Su Jingxin sedikit khawatir ketika melihatnya seperti ini. Bukan apa-apa. Ye Feng menggelengkan kepalanya dengan canggung. Ada apa denganmu? Jangan menakut-nakuti kami. Su Jingxin menyadari bahwa ucapannya tidak tulus dan ingin segera mencari tahu akar permasalahannya. Pada saat ini, Liu Wenyuan akhirnya angkat bicara. Jingxin, jangan tanya lagi. Anak ini, dia tidak pantas untuk dikhawatirkan. Lagi pula, dia orang yang berpengalaman. Dia bisa melihat masalah anak ini sekilas. Su Jingxin masih seorang wanita muda yang belum berpengalaman. Ia tidak mengerti maksudnya. Ia masih menatap Ye Feng dengan cemas. Ayo masuk ke mobil dulu. Ye Feng mengambil inisiatif untuk membantu Su Jingxin membawa barang bawaannya dan hendak masuk ke mobil. Pada saat ini, Liu Wenyuan tiba-tiba menariknya kembali dan berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua, bukannya aku ingin menceramahimu, tapi kau harus santai saja. Kau harus menjaga kesehatanmu di usia semuda ini. Kalau tidak, saat kamu tua nanti, kamu akan menyesalinya. Petik 2. Ye Feng menatapnya penuh arti. Dari kata-kata guru, seharusnya kau menyesalinya sekarang, kan? Liu Wenyuan butuh waktu lama untuk bereaksi sebelum menyadari bahwa anak itu sedang memarahinya secara tidak langsung. Ia langsung menendangnya dan berkata, bocah, gurumu tidak sekonyol dirimu. Ye Feng dengan mudah menghindari tendangannya, dia tertawa dan menggoda, mungkin tidak demikian, kulihat langkah kakimu lemah, seolah-olah tubuhmu telah dilubangi. Bocah, jika kau berani bicara omong kosong lagi, aku akan merobek mulutmu. Liu Wenyuan begitu jengkel hingga dia ingin memukulnya. Pada akhirnya, Su Jingxin melangkah maju untuk memisahkan mereka berdua. Mereka bertiga masuk ke dalam mobil dan menemukan tempat duduk mereka. 2 tempat duduk bersebelahan, dan 1 lagi dipisahkan oleh lorong. Liu Wenyuan memiliki penglihatan yang bagus, jadi dia duduk di sisi lain lorong. Ye Feng dan Su Jingxin duduk bersebelahan. Hari ini dia mengenakan jaket denim dan sepasang sepatu bot Martin. Seluruh tubuhnya tertutup rapat, membuatnya menjerit kecewa. Tidakkah kamu kepanasan memakai pakaian sebanyak itu? Tanya Ye Feng. Tepat saat Su Jingxin hendak menjawab, keributan keras datang dari deretan kursi di belakang mereka. Coba kulihat. Apakah ini wanita yang baru saja kau kencani? Penampilannya kurang bagus, ya. Apa maksudmu? Itu karena kau belum melihatnya langsung. Dia terlihat jauh lebih baik secara langsung daripada di foto. Lagi pula, kulitnya seputih salju, dan terasa nyaman saat disentuh. Sial,
Warnanya masih putih salju. Kamu kurang kosakata, jadi jangan asal menggambarkannya. Seberapa jauh kemajuan kalian berdua? Apa kalian sudah tidur bersama? Perlukah kukatakan itu? Di hari pertama kita bertemu, kita langsung pesan kamar malam itu dan melakukannya 5 atau 6 kali dalam semalam. Jangan menyombongkan diri. Dengan kekuatanmu, kau bisa melakukannya 5 atau 6 kali dalam semalam. Apa kau tidak mau mati di tangannya? Kamu meremehkanku. Tidak, ayo kita cari pusat pemandian hari ini dan ajak 2 gadis untuk bertanding. Ayo bersaing. Siapa yang takut pada siapa? Kedua orang ini penuh dengan kata-kata kotor, dan suara mereka sangat keras. Seluruh gerbong bisa mendengar suara mereka. Beberapa orang tua menatap mereka dengan pandangan meremehkan. Namun, keduanya tidak keberatan dan terus mengobrol seolah-olah tidak ada orang di sekitar. Ye Feng tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Ini adalah contoh lain dari orang yang tak tahu malu namun tak terkalahkan. Ia tak mau repot-repot dengan hal-hal sepele seperti itu. Ia segera menoleh ke arah gurunya, Liu Wenyuan. Guru, saya ingat keluarga Anda berasal dari Jiangzuo, kan? Liu Wenyuan langsung mengangguk. Ya, sudah beberapa tahun sejak saya keluar. Saya rasa kampung halaman saya sudah banyak berubah. Petik 2. Ye Feng penasaran. Kamu belum kembali dalam beberapa tahun terakhir. Liu Wenyuan tersenyum dan mengangguk. Saya tidak kembali karena saya punya musuh dan takut melibatkan keluarga saya. Kemudian, banyak kerabat dan teman sudah tua dan meninggal. Saya takut sedih ketika kembali, jadi saya terlalu malas untuk kembali. Ye Feng pernah mendengar Su Jingxin berbicara tentang keluarga Liu Wenyuan sebelumnya. Ia langsung bertanya, saya dengar dari Su Jingxin bahwa keluarga Liu dianggap keluarga besar di Jiangzuo, dan tidak ada yang berani menyinggung mereka. Liu Wenyuan menatap atap mobil, seolah-olah ia tenggelam dalam ingatannya. Meskipun keluarga Liu tidak kaya, semua orang di keluarga ini berlatih bela diri, orang biasa tidak berani memprovokasi kami dengan mudah. Saya ingat ketika saya masih muda, ada keluarga lain yang melukai salah satu anggota klan kami, seluruh keluarga kami dikerahkan, menakut-nakuti kepala keluarga itu agar meminta maaf secara pribadi. Bila lelaki tua itu mengenang masa lalu, selalu ada senyum hangat di bibirnya. Ye Feng jarang melihat senyum seperti itu di wajahnya. Tepat saat mereka berdua mengobrol, kereta mulai bergerak. Mereka berdua sedang asyik mengobrol ketika tiba-tiba mendengar suara korek api di belakang mereka. Kemudian, aroma asap memenuhi udara. Bab 1358. Aku juga ingin merokok. Bisakah kau mengajariku? Su Jingxin langsung menutup mulutnya dan terbatuk 2 kali. Ia paling benci bau rokok. Bahkan kakaknya sampai harus bersembunyi di kamar mandi saat merokok di rumah, takut adiknya akan mencium baunya. Kelompok di belakang mereka sama sekali tidak peduli dengan perasaan orang lain. Mereka merokok dan mengobrol tentang perkelahian dan menggait gadis-gadis dengan penuh semangat. Saat mereka bersemangat, mereka bahkan berkata, Ia meludahkan dahak. Ia tidak tahu di mana mereka meludah. Mereka sungguh menjijikkan. Ye Feng melihat Su Jingxin batuk terus-menerus, dia segera berdiri untuk mengingatkan mereka. Namun, seseorang di seberang sana berbicara lebih dulu. Anak-anak muda, merokok dilarang di kereta cepat. Pembicaranya adalah seorang pria tua berambut putih. Ia tampak berusia 70-an. Akan tetapi, orang-orang itu sama sekali tidak memiliki konsep menghormati orang tua dan menyayangi orang muda. Kami suka merokok di sini. Apa yang harus Anda lakukan? Orang yang berbicara adalah seorang pria berambut kuning dicat. Wajahnya garang, dan jelas bahwa ia bukan orang yang bisa diremehkan. Yang lainnya juga angkat bicara. Orang tua, kusarankan kau urus saja urusanmu sendiri. Kau tahu siapa kami? Aku bisa membuatmu takut setengah mati kalau kuberitahu. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu hidup beberapa tahun lebih lama dari kami, kamu bisa memanfaatkan senioritasmu di depan kami. Kami tidak akan tertipu. Siapa yang mengendurkan dan memperlihatkan selangkanganmu? Tidak ada yang bilang apa-apa, tapi hanya kau yang merasa terganggu. Orang tua, jangan pikir kami tidak akan menghajarmu hanya karena kamu sudah tua. Pergilah. Beberapa di antara mereka mengumpat orang tua itu tanpa basa-basi. Orang tua itu sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi hijau dan putih, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun pada akhirnya. Orang-orang ini jelas bukan orang baik dan sangat tidak masuk akal. Kalau dia terus bicara, mungkin dia akan benar-benar dipukuli. Beruntungnya, seorang anak laki-laki berkacamata telah pergi diam-diam untuk mencari petugas keamanan. Tak lama kemudian, mereka melihat seorang petugas keamanan pria berseragam berjalan mendekat. Pria ini berpinggang besar dan bulat, dan tampak sangat mengintimidasi. Tuan-tuan, saya harap Anda tidak membuat terlalu banyak keributan dan mengganggu penumpang lain. Anda tidak boleh merokok di dalam mobil, harap matikan rokok Anda. Meskipun nada bicara petugas keamanan itu sangat ramah, dia tetap saja sangat kuat dan menindas. Kalau orang lain,
mungkin mereka akan benar-benar mematikan rokoknya dengan patuh. Namun, si pirang tak hanya tak mencubitnya, ia malah mengembuskan asap rokok ke wajahnya. Aku takkan memadamkannya. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Wajah petugas keamanan langsung muram. Pak, mohon kerjasamanya dalam pekerjaan kami. Kalau Bapak terus begini, saya akan panggil polisi kereta api. Hubungi polisi kereta api, ya. Pria berambut kuning itu langsung tersenyum dan mencabut rokok dari mulutnya. Para penumpang bis mengira dia akan mematikan rokoknya. Tanpa diduga, adegan berikutnya membuat semua orang tercengang. Tiba-tiba ia berdiri dan menekan petugas keamanan itu ke meja. Lalu, ia membuka mulut dan memasukkan puntung rokok ke dalamnya. Lalu, ia meludah ke dalam mulutnya. Para penumpang tidak menyangka orang ini begitu gila. Mereka begitu ketakutan hingga tidak berani bernapas dengan keras. Beberapa orang yang lebih pemalu sudah gemetar ketakutan. Sial, beraninya kau ikut campur urusan Ketua Long. Apa kau sudah bosan hidup? Si pirang mengumpat dan melepaskan petugas keamanan itu. Petugas keamanan itu kembali bebas bergerak dan buru-buru meludahkan puntung rokok dan dahak di mulutnya. Ia menatapnya dengan mata merah. Bajingan, beraninya kau memukul petugas keamanan itu. Aku akan memanggil polisi kereta api sekarang. Setelah berkata demikian, dia mengeluarkan walkie-talkie untuk meminta bantuan. Saat itu, ia mendengar si pirang berkata perlahan, aku sarankan kau berhenti di sini. Kalau kau terus membuat masalah, aku jamin kau akan mati tanpa mayat utuh saat kita sampai di Jiangzuo. Petugas keamanan itu membeku dan menatapnya dengan kaget. Siapa Anda? Si pirang menyalakan sebatang rokok lagi untuk dirinya sendiri dan mengembuskan asapnya. Pernahkah Anda mendengar tentang Pandalong dari stasiun kereta Jiangzuo? Ketika petugas keamanan mendengar nama itu, raut wajahnya berubah drastis. Anda, apakah Anda Pandalong? Sebagai petugas keselamatan di jalur ini, ia tidak asing dengan nama-nama tiran lokal di berbagai stasiun kereta api. Pandalong adalah seorang tiran lokal yang bercokol di dekat stasiun kereta Jiangzuo. Dikatakan bahwa orang ini kejam dan bisa melakukan apa saja. Terlebih lagi, orang ini memiliki latar belakang yang sangat kuat. Ia hampir jatuh berkali-kali, tetapi pada akhirnya, ia mampu membalikkan keadaan. Dia tidak menyangka akan sesial ini hari ini. Dia benar-benar bertemu sekelompok orang ini dan bahkan sempat berkonflik. Jika kelompok orang ini memang ingin mencari masalah dengannya, maka dia memang dalam bahaya. Melihat dia masih berdiri di sana, salah satu pria berambut cepak segera berdiri dan menamparnya. Apa-apaan ini, kau masih di sini? Kau tidak mau pergi? Petugas keamanan itu menutup mukanya dan segera pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pria berambut cepak itu juga tidak duduk. Dia langsung berjalan ke arah anak laki-laki berkacamata yang hendak memanggil petugas keamanan. Apakah kamu sudah menelepon petugas keamanan di sini? Anak laki-laki itu tampak seperti seorang pelajar dan langsung gemetar ketakutan. Kak, aku salah. Aku tidak akan melakukannya lagi. Pria berambut cepak itu langsung tertawa. Dan seorang mahasiswa. Anak laki-laki itu buru-buru mengangguk. Ya, kamu belajar di sekolah mana? Jiang, Universitas Jiangzuo. Oh, kamu masih mahasiswa. Maaf kalau kurang sopan. Tidak, tidak. Aku tidak berani, aku tidak berani. Apakah kamu biasanya merokok? Saya tidak tahu cara merokok. Pria harus belajar merokok. Apakah pria yang tidak merokok tetap pria? Ayo, aku akan mengajarimu cara merokok hari ini. Sewaktu lelaki berambut cepak itu berbicara, dia mengeluarkan sekotak rokok dari sakunya. Aku tidak tahu cara merokok, aku. Anak laki-laki itu buru-buru menggelengkan kepalanya untuk melawan. Awalnya si rambut cepak mencoba membujuknya dengan cara yang ramah, tetapi ketika melihat bahwa dia tidak tahu apa yang baik untuknya, dia langsung menamparnya. Ayah! Tamparan itu sangat keras. Seluruh gerbong mendengarnya, tetapi tak seorang pun berani maju untuk menghentikannya. Anak lelaki itu menutup mukanya dan menatapnya dengan ngeri. Aku memberimu sebatang rokok karena aku sangat mengagumimu. Apa kau tidak tahu apa yang baik untukmu, kata si rambut cepak dengan galak. Lalu, ia mengeluarkan selusin batang rokok yang tersisa dari kotak rokok dan memasukkannya ke mulut anak laki-laki itu, menyalakannya sekaligus. Ayo, hisap dengan kuat. Petik 1. Anak lelaki itu tidak punya pilihan lain selain menghisap kuat-kuat lalu berbaring di tanah sambil terbatuk-batuk dengan keras. Hahaha. Si rambut cepak, pirang, dan yang lain langsung tertawa terbahak-bahak seakan-akan sedang menggoda badut. Bangun dan lanjutkan merokok. Aku harus mengajarimu cara merokok hari ini. Potongan rambut pendek itu menarik anak laki-laki itu dan memaksanya untuk terus menghisap. Para penumpang di gerbong tak tahan lagi menonton, tetapi mereka tak berani menghentikannya. Mereka semua memalingkan muka. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari balik potongan gambar itu. Bro, aku juga mau merokok. Bisa ajari aku?
Ketika suara Ye Feng terdengar di kereta, semua orang menoleh untuk melihat. Masih berani tampil di zaman ini, berani banget saudara ini. Si pirang, si rambut cepak, dan yang lainnya juga menoleh. Tatapan mereka tajam dan menakutkan. Nak, apa maksudmu? Kau mau bertanding dengan kami? Si rambut cepak langsung melepaskan murid itu dan berbalik menghampirinya. Bab 1359. Bisakah kau membungkam orang-orang ini? Terlalu berisik. Para penumpang di gerbong itu semua panik. Mereka menatap Ye Feng dengan panik. Meskipun mereka mengagumi keberaniannya, mereka juga diam-diam mengkhawatirkannya. Ye Feng tersenyum ramah. Aku tidak bermaksud apa-apa, aku hanya merasa dia masih anak-anak, jangan menakut-nakutinya. Jika kata-kata ini keluar dari mulut seorang pria berusia 45 tahun, semua orang mungkin tidak terlalu mempermasalahkannya. Namun, wajah Ye Feng masih dipenuhi ekspresi kekanak-kanakan dan kekanak-kanakan. Ia bahkan mengatakan bahwa ia masih anak-anak. Agak lucu. Mahasiswa berkacamata itu meliriknya dengan penuh rasa terima kasih, tetapi dia juga mengkhawatirkannya. Orang-orang ini tidak berakal sehat. Kakak ini bisa-bisa kena masalah. Seperti dugaannya, ketika si rambut cepat mendengar kata-katanya, dia langsung mencibir. Kamu nggak mau dia merokok, kan? Tentu, kalau begitu kamu bisa menggambarnya untuknya. Ye Feng tersenyum tipis. Tidak masalah, tapi kita harus menunggu sampai kita turun dari gerbong. Kalau sudah waktunya, aku akan menemanimu menggambar sesukamu. Tapi, ada peraturan di kereta yang melarang merokok di gerbong. Kurasa kita harus bersabar saja. Pria berambut cepak itu langsung terhibur dengan kata-katanya. Nak, kau sedang mengajariku cara melakukan sesuatu, ya? Ketika dia mengucapkan, terakhir, tatapannya langsung berubah tajam dan dia hendak meraih kerah bajunya. Ye Feng segera mundur selangkah, dan dia meleset. Sial, beraninya kau menghindar. Si rambut cepak itu semakin marah dan langsung ingin mengejarnya. Namun, saat dia melihat Su Jingxin duduk di sana dengan tenang, matanya berbinar. Saudara Long, lihat, ada seorang wanita cantik. Dia buru-buru mundur dan menyenggol pria berambut kuning yang sedang menonton pertunjukan itu. Si pirang melotot jijik padanya. Dengan seleramu, kalau kau bilang dia cantik, berarti dia monster yang jelek. Kenapa kau cari-cari alasan? Meskipun begitu, ia tetap berdiri dan menoleh. Hanya dengan sekali pandang, matanya langsung melebar. Sial, dia benar-benar cantik. Yang lain juga berdiri dan menoleh. Ekspresi mereka langsung sama dengan si pirang. Mereka telah melihat dan bermain dengan banyak wanita, tetapi mereka belum pernah melihat wanita secantik itu. Dia tidak perlu bicara atau melakukan apapun. Dia hanya perlu duduk di sana dan lukisan itu akan jadi. Su Jingxin memperhatikan tatapan mereka dan langsung mengerutkan kening. Akan tetapi, tindakannya membuat darah si pirang dan yang lainnya mendidih. Sial, berdandan jadi lebih keren. Si pirang menyingkirkan rambut cepaknya dan berjalan cepat. Ia mengulurkan tangan dan berkata, halo, cantik. Perkenalkan, namaku Pandalong. Namun, Su Jingxin sedang melihat pemandangan di luar jendela dan mengabaikannya. Si pirang tidak merasa canggung. Ia langsung duduk di kursi yang ditinggalkan Ye Feng. Cantik, kau mau ke Jiangzuo? Aku dari Jiangzuo, aku sudah sangat familiar dengan tempat ini. Katakan saja kau mau kemana, dan aku akan mengantarmu ke sana. Bawahannya juga mulai menyanjungnya. Cantik, kakak Long kita sangat populer di provinsi Jiangzuo. Apapun masalah yang kau hadapi, asal kau menyebut nama kakak Long, semua orang akan menghargaimu. Benarkah? Terakhir kali saudara Long pergi ke Kabupaten Yingyang, kepala kantor kepegawaian kabupaten mengundang saudara Long kita untuk makan. Bukankah itu sudah cukup memalukan? Cantik, kurasa kau harus mengikuti kakak Long kita. Kalau kau mengikuti kakak Long, kau akan hidup bahagia selamanya. Mulai sekarang, kami akan memanggilmu Bibi Long. Kakak ipar, kalau ada yang menindasmu nanti, beritahu kami. Kami akan mencincang mereka untukmu. Su Jingxin benar-benar kesal dengan orang-orang ini. Ia langsung menoleh ke arah Ye Feng. Bisakah kau menyuruh mereka diam? Terlalu berisik. Sebelum Ye Feng bisa mengatakan apapun, Pandalong dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka kepadanya. Apakah kamu pacarnya? Dia akan bersamaku nanti. Mengerti. Pandalong berdiri dan berjalan ke arah Ye Feng, menatapnya dengan arogan. Sambil berbicara, ia bahkan mengulurkan tangan untuk menepuk wajah Ye Feng. Ye Feng meraih pergelangan tangannya. Senyum dingin muncul di wajahnya. Kau sedang mengujiku di ambang kematian. Pandalong melihat bahwa dia masih berani melawan, dan dia langsung marah besar karena malu. Apa kau sedang mencari kematian? Saat dia berbicara, dia hendak melepaskan diri. Namun cengkeraman Ye Feng semakin erat, dia tidak berhasil melepaskan diri, dia malah menjerit kesakitan. Sial, aku akan benar-benar membunuhmu.
Pan Dalong jelas seorang petarung berpengalaman. Dia menendang selangkangan Ye Feng. Tendangan ini cepat dan kejam, dan jaraknya sangat dekat sehingga beberapa seniman bela diri mungkin tidak dapat bertahan darinya. Namun di mata Ye Feng, tendangannya hanya setingkat taman kanak-kanak. Sebelum Pan Dalong sempat menendangnya, dia sudah menendangnya. Bang! Tendangan itu mendarat tepat di lutut Pan Dalong. Ah! Pan Dalong menjerit dan jatuh berlutut. Ye Feng lalu menjambak rambut panjangnya dan menariknya kuat-kuat, menatapnya dari atas. Aku tidak ingin membuat masalah, kalian juga sebaiknya berhenti, dan semua orang bisa hidup damai. Kalau kalian masih belum tahu apa yang baik untuk kalian, jangan salahkan aku. Setelah berkata demikian, dia menendang dadanya. Pan Dalong langsung tergeletak di tanah. Semua penumpang di kereta itu menatap Ye Feng dengan ketakutan. Pemuda ini benar-benar memukuli pemimpin gangster itu. Ini hanya seperti menusuk sarang tawon. Bukankah pemuda ini terlalu impulsif? Kenapa kita tidak bisa membicarakannya? Kenapa kita harus bertengkar? Ya, apa kau tidak dengar apa yang dikatakan orang-orang tadi? Kakak Long ini sangat populer di stasiun kereta Jiangzuo. Ini benar-benar kacau. Tidakkah kau lihat petugas keamanan tadi tidak berani ikut campur urusan orang lain? Anak muda ini akan menimbulkan masalah besar. Meskipun dia punya niat baik, dia tidak tahu siapa pihak lainnya. Dia benar-benar pemberani, tapi tidak banyak akal. Dia masih terlalu muda. Kenapa dia tidak menggunakan otaknya saat melakukan sesuatu? Orang-orang ini tidak sengaja merendahkan suara mereka, karena mereka tidak takut Ye Feng akan mendengar mereka. Mereka tidak berani menyalahkan Pan Dalong dan gerombolannya, karena mereka akan benar-benar menghajar mereka. Namun, ketika harus menyalahkan Ye Feng, mereka enggan melakukannya. Adegan lucu ini mengingatkan Ye Feng pada sebuah dialog dari film klasik. Apakah dia memukulmu? Pernahkah aku memukulmu? Tidak. Apakah kamu membencinya? Benci. Aku tidak membencimu. Lalu kenapa kau tidak menodongkan pistol padanya? Kenapa kau menodongkan pistol padaku? Karena kamu orang baik. Meski kalimat ini kedengarannya lucu saat itu, bukankah itu benar-benar gambaran realitas? Ketika berhadapan dengan orang jahat, mereka semua meringkuk seperti kura-kura. Akan tetapi, ketika berhadapan dengan orang baik, mereka semua banyak bicara hingga air liur berhamburan kemana-mana. Terkadang, Ye Feng merasa menjadi orang jahat tidaklah terlalu buruk. Kalian ini ngapain sih? Pergi sana. Pan Dalong melihat bawahannya masih linglung, dan langsung meraung. Ia sama sekali mengabaikan peringatan Ye Feng. Baru kemudian bawahannya bereaksi. Mereka segera menyerang Ye Feng. Bab 1360. Mereka yang masih bisa bernapas, merangkak ke sini. Untungnya, mereka harus melewati pemeriksaan keamanan untuk naik kereta, jadi orang-orang ini tidak membawa senjata apapun. Kalau tidak, mereka pasti berani menebas orang-orang itu. Ye Feng tertawa dingin. Ia tidak mundur, melainkan maju. Ia melangkah lebar dan tiba di depan orang di depan. Orang itu hendak melancarkan pukulan, namun di saat berikutnya lengannya dicengkeram Ye Feng dan dia melemparnya. Tubuh lelaki itu terlempar keluar dan menghantam keras kedua penumpang di sampingnya. Kedua orang ini adalah orang-orang yang paling aktif mengkritik Ye Feng. Orang-orang inilah yang menunjuk ke arah Ye Feng sebelumnya. Menghadapi orang-orang yang bersikap netral, menindas yang lemah dan takut terhadap yang kuat, dia tidak menunjukkan belas kasihan. Meskipun tidak sampai merenggut nyawa mereka, mereka pasti akan menderita sakit fisik. Penumpang lainnya tercengang melihat pemandangan ini. Pada saat ini, Ye Feng seperti dewa di mata mereka. Para huligan ini sangat berpengalaman dalam pertarungan sungguhan. Mereka pasti tidak akan kesulitan melawan 2 atau 3 orang biasa. Namun, di tangan Ye Feng, mereka seperti sekelompok anak ayam kecil. Mereka sama sekali tidak bisa melawan. Ah, sakit sekali. Kakak Long, selamatkan aku. Beberapa huligan tergeletak di tanah dan meratap. Banyak penumpang di gerbong kereta diam-diam merasa puas, terutama siswa yang baru saja diganggu. Ia mengacungkan tinjunya dengan penuh semangat. Dia menatap Ye Feng dengan kagum. Adapun Pan Dalong, kulit kepalanya sudah mati rasa. Saudara-saudaranya ini telah mengikutinya selama bertahun-tahun, dan pertempuran adalah kejadian yang biasa. Bahkan ketika berhadapan dengan mereka yang disebut seniman bela diri, mereka masih bisa melakukan beberapa gerakan. Namun kini, mereka semua dikalahkan oleh Ye Feng seorang. Tentu saja, ini karena kereta itu sempit dan tidak nyaman digunakan. Tapi kekuatan tempur anak ini sungguh terlalu abnormal, kan? Dengan kekuatan tersebut, seharusnya tidak sulit baginya untuk menjadi juara nasional bela diri campuran, bukan? Saat ini, Ye Feng perlahan berjalan ke arah mereka. Pan Dalong buru-buru menopang dirinya di tanah dengan tangannya dan mundur beberapa kali. Jangan! Berhenti bertarung, aku mengaku kalah. Ye Feng tidak peduli dengan apa yang dikatakannya. Ia langsung menendang dadanya. Puff! Pan Dalong meludahkan darah,
mengotori celana penumpang pria di sampingnya hingga menjadi merah. Penumpang laki-laki itu langsung menjerit seperti seorang wanita. Bagi orang awam, kemungkinan melihat darah sangat sedikit, apalagi darah manusia. Orang-orang di ruang privat itu ketakutan dengan cara brutal Ye Feng. Beberapa bahkan sampai mengompol. Namun, tak seorang pun menertawakan mereka sekarang karena situasi semua orang serupa. Ye Feng tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tersenyum getir. Mereka sudah begitu ketakutan dengan pemandangan sekecil itu. Jika mereka melihat pertarungan dengan Niu Sidun dan yang lainnya hari itu, bukankah mereka akan ketakutan setengah mati? Akan tetapi, ia tidak terus menantang batas-batas psikologis orang-orang biasa ini dan perlahan-lahan duduk kembali. Su Jingxin segera diam-diam memberinya acungan jempol untuk menunjukkan persetujuannya. Adapun gurunya, Liu Wenyuan, ia hanya beristirahat dengan mata terpejam. Ia bahkan tidak meliriknya. Dia terlalu malas untuk ikut campur dalam masalah kecil seperti itu. Ye Feng menyilangkan kakinya. Ia menunjuk Pandalong dengan jarinya. Merangkaklah. Meskipun Pandalong merasa sangat terhina, bagaimana mungkin ia berani melawan? Ia segera merangkak dengan patuh. Ia sangat merindukan petugas keamanan itu sekarang. Ia berharap petugas itu bisa datang dan mengurus orang yang tidak manusiawi ini. Mereka yang masih bisa bernapas, merangkaklah ke sini, teriak Ye Feng kepada yang lain. Beberapa orang yang masih berguling-guling di tanah hanya bisa menahan rasa sakit dan merangkak. Para penumpang di gerbong saling berpandangan. Mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan Ye Feng. Apakah kamu masih punya rokok? Ye Feng melirik Pandalong dengan acuh tak acuh. Baik, aku akan menyalakannya untukmu. Pandalong mengira dia akan merokok, jadi dia buru-buru mengeluarkan sebungkus rokok Cina dan mengeluarkan sebatang rokok untuk menyalakannya. Ye Feng tidak mengambilnya. Dia menatap yang lain. Kalian semua bawa rokok. Aku membawanya, aku membawanya. Sambil berbicara, mereka mengeluarkan sebungkus rokok. Bibir Ye Feng sedikit melengkung. Baguslah kau membawanya. Sekarang keluarkan semua rokok dari kotaknya dan masukkan ke dalam mulutmu. Ketika Pandalong dan yang lainnya mendengar ini, ekspresi mereka berubah drastis, seolah-olah mereka tahu apa yang akan dia lakukan. Secara naluriah mereka ingin melawan, tetapi saat mereka bertemu dengan tatapan tajam Ye Feng, perlawanan mereka langsung hancur. Jika mereka tidak bekerja sama sekarang, mereka akan menghadapi perlakuan yang lebih kejam. Beberapa dari mereka hanya bisa memasang wajah muram dan memasukkan semua rokok dari kotak rokok ke dalam mulut mereka. Mulut semua orang terisi penuh, tampak sangat lucu. Namun Ye Feng tidak tertawa. Ia berkata kepada siswa yang dibuli tadi, cari beberapa kantong plastik. Siswa itu tertegun sejenak. Meskipun tidak tahu harus berbuat apa, ia tetap berdiri untuk mengambil kantong plastik itu. Tak lama kemudian, siswa itu kembali sambil membawa beberapa kantong plastik. Kakak, aku menemukan kantong plastiknya. Ia berjalan dengan takut-takut di depan Ye Feng. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ye Feng mengangguk padanya, lalu berbalik menatap Pandalong. Nyalakan rokoknya. Jangan tinggalkan satu pun. Pandalong menatapnya, lalu ke kantong plastik itu. Ia tampak memikirkan sesuatu yang mengerikan, dan wajahnya memucat. Kakek, aku salah. Tolong lepaskan aku kali ini. Aku tidak akan melakukannya lagi. Pandalong buru-buru mencabut rokok di mulutnya dan mulai memohon ampun. Tapi Ye Feng masih menatapnya dengan dingin. Kuulangi, nyalakan semua rokoknya. Pandalong menyadari bahwa pendekatan lunak tidak berhasil, jadi ia terpaksa menggunakan kekerasan. Tatapannya langsung tajam. Nak, aku, Pandalong, dianggap sebagai tokoh terhormat di provinsi Jiangsu. Kau harus berpikir matang-matang. Apa kau benar-benar ingin menyinggung perasaanku sampai mati? Ye Feng menggelengkan kepala dan mendesah. Kenapa kau harus bicara omong kosong seperti itu? Sambil berbicara, ia tiba-tiba berdiri dan berjalan ke meja penumpang. Ada semangkuk mie instan yang baru diseduh di meja penumpang. Mie-nya masih mengepul. Ye Feng mengeluarkan 10 yuan dari sakunya dan meletakkannya di meja. Aku akan membeli semangkuk mie instan ini. Tanpa menunggu jawaban penumpang itu, dia mengambil semangkuk mie instan itu. Para penumpang di kereta itu menatapnya dengan bingung. Mereka mengira dia lapar dan ingin makan sesuatu. Namun, adegan berikutnya membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Ye Feng berjalan ke Pandalong sambil membawa mie instan. Aku benci orang-orang yang lemah dan banyak bicara, karena mereka tidak berguna selain mencari masalah. Lalu, di bawah tatapan Pandalong yang ketakutan, dia menyodorkan semangkuk mie instan ke wajahnya. Pandalong menjerit melengking dan mulai berguling-guling di tanah. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya.
Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.